Saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 18 Juni 2021. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, dalam khotbahnya di bukit, Yesus kembali menegaskan satu hal penting untuk kita semua. Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudaraku terkasih, khotbah Yesus ini sangat menarik dan jujur bertentangan dengan konsep kebanyakan dari kita. Bagi kebanyakan manusia, harta duniawi itu sangat penting. Bahkan semua berlomba-lomba supaya memiliki harta yang banyak. Ada yang demi memiliki harta yang banyak melakukan tindakan yang tidak baik, yakni korupsi. Ini banyak sekali kita temukan. Tapi apakah hanya harta duniawi itu yang harus kita cari? Yang terus kita cari dalam kehidupan kita? Hari ini Yesus menegaskan dalam Injilnya bahwa harta duniawi akan dirusak oleh ngengat, karat, dan pencuri akan membongkar dan mencurinya. Tapi ada satu yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita, yakni mencari harta surgawi yang tidak akan rusak oleh ngengat, karat, ataupun pencuri. Lalu apa itu harta surgawi itu? Harta surgawi adalah kehidupan kita yang baik, sikap kita, perbuatan kita yang baik, ketulusan, kejujuran, kesatuan hati kita dengan Tuhan dalam doa-doa kita, dalam ekaristi, kepedulian, kepekaan, perhatian kita pada sesama. Itulah sebagian harta surgawi yang perlu terus kita perjuangkan dalam hidup. Saudaraku terkasih, suatu hari saya pernah diminta memberkati jenazah orang Katolik yang meninggal dan dikenal sebagai seorang yang sangat kaya, memiliki harta yang luar biasa. Semasa kecil dibaptis secara Katolik, dan selama dia sukses dalam tugas, dalam karya, dalam usahanya, dia tidak pernah ingat dengan gereja. Dan kata banyak orang, dia sudah pindah karena demi harta-hartanya. Tapi pada saat ia meninggal, anak-anaknya minta agar dia diberkati secara Katolik. Saya melayani pemberkatan itu. Saat saya memberkati jenazah, saya tidak melihat sesuatu yang sangat istimewa dalam petinya. Selain dirinya dengan jasnya, sepatunya, yang lain-lain tidak ada. Isinya sama dengan umat saya yang sederhana, yang tidak mampu. Semua kekayaan yang dikumpulkan selama hidup tidak dibawa. Semua yang dia cari, dia usahakan, bahkan meninggalkan Yesus, tidak pernah dia bawa. Lewat cerita kecil ini saya ingin mengatakan pada kita semua, bahwa menjadi kaya raya itu hak kita. Tapi jangan pernah melupakan Tuhan. Kita harus ingat semua yang kita punya tidak akan kita bawa mati. Semua akan selesai saat kita masih hidup. Tapi ingat, kekayaan hati akan selalu kita bawa sampai kapanpun. Saya sering mengatakan, saat kita mati Tuhan tidak bertanya kamu kaya atau miskin, kamu punya harta berapa atau tidak. Tapi yang pasti Tuhan akan melihat hidupmu baik atau tidak. Kita punya relasi yang baik dengan Tuhan atau tidak. Kita punya kehidupan yang baik atau tidak dengan sesama kita. Kita memiliki kejujuran, cinta, ketulusan selama hidup atau tidak. Kita punya kepedulian, kepekaan pada sesama ataukah tidak. Saudaraku terkasih, Tuhan hanya ingin kita menjadikan hidup kita di bumi ini tidak hanya mencari harta duniawi, tapi kita juga harus berusaha keras untuk mencari harta surgawi. Karena itulah yang akan menjadi bekal bagi kita saat Tuhan telah memanggil kita. Kalau kita ingin selamat dan bahagia bersama Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan hidup ini untuk menjadi pribadi yang baik untuk sesama dan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati keluarga kita,
komunitas kita, pekerjaan dan niat baik kita hari ini yang berkatnya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.